Baik, Shalom Aleichem, bisa Mamasyah, Kristus ada di tengah-tengah kita. Ya, salam buat Romo dan saudara-saudara semua yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada siang hari ini, ada suatu pertanyaan mengenai murtad. Bagaimanakah gereja ortodoks melihat pengertian murtad ditinjau dari sudut pandang Perjanjian Baru dan juga spiritualitas dari gereja. Itu Romo, ada pertanyaan seperti itu. Mohon Romo bisa menjelaskan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Andre atas pertanyaan yang mewakili orang-orang yang tanya tentang murtad. Banyak orang berpendapat murtad itu hanya dibatasi dengan suatu pengajaran saja. Kalau tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh gereja, itu murtad. Tetapi murtad itu tidak hanya dibatasi dengan pengajaran, tetapi sikap hidup itu pun juga dapat dikatakan murtad. Ada beberapa tinjauan tentang murtad itu dalam bahasa Yunani, yaitu kita lihat satu adalah mengenai skandalizo. Itu menyangkut terjebak dengan perangkap tersandung yang menyebabkan seseorang mulai tidak percaya dan meninggalkan apa yang seharusnya dia percayai dan patuhi. Tersandung dalam hal apa? Ini bukan hanya tersandung tentang ajaran yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh gereja, tetapi juga tersandung tentang moral. Moral yang tidak sesuai dengan ortopraksia yang diajarkan oleh gereja. Suatu misal mencuri, suatu misal berbohong, suatu misal tidak tahu aturan atau tidak sopan di dalam mengungkapkan kata-kata. Juga terkait dengan bagaimana melihat hierarki atau tata aturan yang senior terhadap yang junior, atau yang junior kepada yang senior. Tidak tahu terap-terapan. Itu juga dapat dikatakan mengenai skandaliso atau skandal. Menjadi batu sandungan. Itu pun dapat dikatakan sebagai murtad. Jadi bukan hanya pada ajaran. Yang kedua juga kita lihat dalam arti murtad itu adalah apistemi, yang artinya menggagalkan, meninggalkan, menjauhkan diri dan memberontak. Memberontak apa? Memberontak dengan aturan yang sudah ditetapkan, sudah dipakemkan, dan sudah ditata oleh gereja. Ini juga dikatakan murtad. Nah, jadi kalau demikian ini tidak hanya terkait dengan ajaran, tapi praksia pun kalau dilanggar itu juga murtad. Nah, banyak orang berpendapat hanya pada ajaran. Kalau tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah, murtad, bidat, sesat. Tapi tidak pernah dikatakan moral. Moral yang menyakitkan hati orang itu juga sesat. Tetapi kadang-kala orang perlu untuk dididik, ditegasi, supaya tidak terus-menerus berbuat sesuatu yang tidak senonoh dan tidak mengimplementasikan gereja. Juga yang kedua adalah, yang ketiga adalah apostasia. Ini adalah terkait dengan ajaran. Khusus apostasia murtad. Ajaran yang telah ditetapkan dilanggar, diawal-awal dengan alam pikirannya sendiri, seakan-akan itu benar. Tapi setelah dicek dan cross-check dengan berbagai artikel, berbagai berbagai ajaran yang disematkan, yang ditekuni oleh gereja, itu ternyata melanggar. Ini dikatakan apostasia atau
atau katakan membelot, mengkhianati dan memungkir, membelot ajarannya. Berarti misal mengatakan mengenai takdir, ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Ini juga ada yang ikut sana. Seperti halnya Kirilokaris mengikuti ajaran Calvin pada waktu itu. Juga salah dan diberontak, bahkan dilengsarkan sebagai patriark. Nah ini sangat jelas sekali. Ya. Terus juga yang kelima adalah sini dikatakan amen nome. Yang artinya tidak menerima, menolak sesuatu yang diperhadapkan padanya. Tidak menerima teguran itu bisa. Tidak menerima syarat juga. Merasa benar itu beguguk makuto wantun. Mempertahankan apa yang salah. Menjustifikasi diri. Itu juga murtad. Makanya bahaya. Menjadi orang Kristen ini harus tiga-tiganya itu dipenuhi. Ortodoksia, ortolatria, dan ortopraksia. Juga dikatakan juga di sini para pipto, yang artinya menyimpang dari jalan yang benar. Ya, menyimpang, membarang tanpa arah dan tujuan. Nah ini juga dikatakan kategori murtad. Nah makanya berbicara tentang murtad itu banyak hal, saudara. Bukan hanya pada ajaran saja atau ortodoksianya, penyembahannya pun, ya, mengenai praktek yang benar pun itu juga harus dipenuhi. Mancing satu pun sudah dianggap murtad karena itu sudah melanggar. Makanya ortodoksia, ortolatria, dan praksia itu adalah tiga hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain, tapi saling terikat. Menyalahi satu pasti akan merusak yang lain, dan itu dikatakan murtad. Makanya hati-hati sebagai orang ortodok, ya, jangan hanya ngoceh tentang ajaran, tetapi meninggalkan praksia, meninggalkan tata krama, bagaimana hidup secara ortodok. Ini perlu dilihat dan ini perlu dihidupi di dalam gereja ortodok. Jadi menjadi orang ortodok tidak semudah itu, Mas. Hanya bisa tahu ajaran, tetapi lupa mengenai penyembahan yang benar dan juga praktek hidup yang benar, termasuk kata-kata yang sopan. Itu perlu dikedepankan supaya betul-betul kehidupan kita mengimplementasikan mengenai ajaran ilahi atau ilham ilahi yang datangnya dari atas, yaitu dari Allah langsung. Demikian yang dapat Bapak paparkan tentang ajaran tentang arti murtad. Baik, terima kasih Romo atas segala paparannya. Kiranya pengajaran yang singkat ini dapat memberkati kita semua, supaya kita dapat mengenali diri, kita mawas diri terhadap segala sesuatu yang kita terima, dan kita mengawasi diri kita dari segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Terima kasih kembali, Mas. Ya. Kiranya dapat menjadi landasan kita di dalam mengerti arti murtad dan menghidupi iman ortodok dengan benar. Terima kasih, Tuhan berkati.